Halo, selamat datang di Sun Channel. Kali ini kita bahas film Jolt yang berkisah tentang seorang perempuan bernama Lindy Lewis yang garangnya sama seperti saya, bro. Lindy memiliki suatu kelainan langka yang membuat emosinya cepat memuncak dan berapi-api. Dia harus menyetrum dirinya sendiri dengan alat setrum khusus agar tidak melukai orang di sekitarnya. Namun balas dendam atas kematian kekasihnya menjadi pemicu yang sangat mengerikan. Inilah Jolt. Sebagian besar waktu Lindy tampaknya cukup normal, tapi jauh di dalam DNA-nya, dia memiliki bakat tersembunyi yang membuatnya berbeda dari orang biasa. Suatu hari, dokter mendiagnosa Lindy mengidap penyakit eksplosif intermittent, yang mana ledakan amarah yang tak terkendali setiap kali terpicu oleh provokasi yang sangat sepele sekalipun. Dia tidak bisa hidup dengan aman di dunia, dan tidak ada yang aman jika berada di sekitarnya. Jumlah hormon kortisol yang besar mengalir dalam tubuh Lindy, sehingga membuat adrenalin, kecepatan, dan kekuatannya melebihi orang biasa. Hal ini membuatnya sangat menarik bagi pihak-pihak tertentu, menjadikannya sebagai manusia percobaan untuk penelitian. Bahkan mereka mencoba pengajaran militer padanya, namun hasil yang didapat sangat tidak memuaskan. Hal itu justru memperburuk keadaan karena pelatih militer pun dihajar olehnya. Lindy sudah mencoba latihan militer, yoga, meditasi, olahraga ekstrim, gulat, dan banyak lagi. Namun sejauh ini hanya satu terobosan baru yang dapat memberi kesempatan untuk sembuh. Pengobatan yang brutal, biadab, dan keterlaluan namun sangat efektif. Suatu malam di tengah kota, Lindy yang berdandan cantik akan berkencan dengan seorang pria bernama Justin. Di depan restoran, Lindy melihat pelanggan yang ngomel pada karyawan. Kejadian itu membuat Lindy hampir tersulut emosi menghajar pria itu. Namun Lindy menekan tombol di tangannya untuk meredam amarahnya. Kemudian Lindy menemui Justin di dalam restoran. Sebenarnya Lindy ingin menolak kencan itu. Karena kasihan, akhirnya Lindy pun membuat pesanan pada pelayan. Tapi pelayan itu justru sengaja mengacaukan kencan pertama mereka. Lindy mencoba meredam emosinya. Kemudian Lindy pergi ke kamar mandi. Di sana dia mendengar pelayan tadi membicarakan kalau dia mengacaukan kencan pertamanya. Lindy mencoba meredam amarahnya dengan menekan tombol di tangannya. Namun amarah Lindy tidak mereda. Akhirnya Lindy menghajar pelayan itu hingga pingsan. Lalu Lindy pergi dari sana dan meninggalkan Justin sendirian. Lindy kembali ke apartemennya. Ternyata Lindy mengenakan rompi elektroda yang terhubung pada tombol di tangannya, guna memberi kejutan listrik setiap kali kemarahannya meledak. Alat inilah yang telah membantunya untuk dapat seperti manusia normal pada umumnya. Keesokan harinya, Lindy menemui psikiater perancang rompi itu. Dia seorang dokter ilegal bernama Dr. Manchin. Lindy mengatakan kalau rompi itu rusak, sehingga pelayan restoran semalam menjadi korbannya. Namun saat diperiksa, ternyata alat itu tidak rusak, melainkan amarah Lindy lah yang semakin meningkat sehingga efek kejut listrik tidak mempengaruhinya. Lalu Dr. Manchin pun menaikkan tegangan listrik pada rompi itu. Dokter mengatakan kalau rompi itu bukanlah obat, itu hanya untuk meredam amarahnya saja. Lalu Dr. Manchin menyarankan Lindy untuk menjalin hubungan dengan seseorang. Hubungan yang serius, penuh cinta dan kasih sayang. Mungkin itu dapat mendukung penyembuhannya. Lindy yang muak langsung pergi dari sana. Dia menemui Justin untuk minta maaf atas kejadian kemarin. Di tengah percakapan mereka, Justin berhasil membuat Lindy suka padanya. Justin pun mengajak untuk ini. Tiba-tiba Lindy takut karena bisa saja dia menyakiti Justin. Namun Justin meyakinkan dan membuat Lindy tenang, dan mereka pun melanjutkannya. Esok harinya Lindy terbangun melihat Justin tengah bersiap berangkat kerja. Justin memberi sebuah kamera untuk Lindy. Sebelum berangkat, Justin berjanji akan berkencan lagi nanti malam di tempat Justin, dan itu membuat Lindy semakin jatuh cinta pada Justin.
Kemudian Lindy mendatangi Manchin untuk mengatakan kalau dia sudah sembuh. Dia menceritakan tentang Justin kepadanya. Lalu Manchin menyarankan Lindy untuk jangan tergesa-gesa membuat kesimpulan karena Lindy adalah seseorang yang maniak terhadap kekerasan. Tapi dia yang tidak peduli langsung pergi. Lindy pun bersenang-senang dengan kamera barunya. Malam pun tiba. Lindy bersiap untuk kencan lagi dengan Justin. Tapi Justin gak ada kabar. Kemudian Lindy menelponnya. Dan yang menjawab adalah seorang detektif bagian pembunuhan. Detektif Pickard mengatakan kalau Justin tewas terbunuh. Karena bukan keluarga, Lindy tidak diizinkan melihat Justin. Ternyata hubungan mereka masih baru beberapa hari, sehingga tak banyak yang dia ketahui tentang Justin. Lindy sangat terpukul atas kematian Justin. Harapannya untuk sembuh dari sakitnya semakin suram. Dr. Manchin terpaksa membiusnya agar tidak selalu menyiksa diri. Saat sadar, Lindy menjelaskan semua masalah yang sedang menimpanya. Lindy berencana mencari orang yang telah membunuh Justin meskipun Manchin sempat melarangnya. Lindy mengajak Pickard untuk bertemu di suatu tempat, namun itu hanya permainannya saja. Karena saat Pickard pergi, Lindy masuk ke ruang penyimpanan barang bukti. Dia mengambil handphone dan KTP milik Justin. Lalu Lindy pergi ke tempat Justin. Hal ini membuat Lindy menjadi buronan karena dianggap telah berusaha menghalangi penyelidikan. Lindy memukul Nevin dan pergi dengan mengendarai mobil Justin. Adrenalin Lindy meningkat saat mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Sampai-sampai Pickard kewalahan mengejarnya dan berujung kecelakaan. Pagi harinya, Lindy mendatangi seorang gadis yang ahli dalam dunia hacking. Dia meminta untuk memeriksa handphone milik Justin. Si gadis hacker mengatakan kalau sebagian besar data telah terhapus dari handphone itu. Namun ada 7 panggilan terakhir yang berasal dari pusat kota. Panggilan itu berasal dari seseorang yang bernama Barry Kaspersky, seorang mafia pedagang senjata yang sangat berbahaya. Tanpa basa-basi, Lindy yang merupakan wanita tangguh seperti saya ini langsung pergi ke tempat Barry, yang mana ternyata di sana juga merupakan tempat petarung jalanan mencari nafkah. Dengan berani, Lindy langsung menghentikan pertarungan itu dan menanyai Barry terkait pembunuhan Justin. Namun dengan syarat, Lindy harus mampu mengalahkan 3 petarung Barry sekaligus. Karena Lindy juga hebat seperti saya, maka dia pun menerima tantangan itu. Dengan brutal, Lindy menghajar petarung Barry hingga ketiganya tumbang. Kemudian Barry membawa Lindy kepada orang yang telah membunuh Justin. Ternyata Barry berbohong. Lindy pun menghajar Barry dan anak buahnya di mobil. Lindy menyiksa Barry dengan menyetrum anunya agar mengaku. Akhirnya Barry memberitahu kalau orang yang membunuh Justin adalah Gareth Faisal. Gareth Faisal. Yeah, he's my boss. Kemudian Lindy menemui detektif Pickard yang dirawat di rumah sakit. Lindy meminta informasi siapa Gareth Faisal dan di mana dia tinggal. Pickard memberitahu kalau Faisal adalah mafia miliarder yang sangat berbahaya. Tidak ada yang berani berurusan dengannya. Bahkan FBI dan CIA juga tidak berani menangani kasus yang berkaitan dengan Faisal. Tiba-tiba Nevin datang dan ingin menangkap Lindy. Lindy memukul dan berlari dari sana. Mereka kejar-kejaran di rumah sakit. Namun Lindy terjebak di ruang persalinan, sehingga dengan terpaksa dia melempar bayi untuk mengalihkan Nevin. Lalu dia mendatangi menara tempat Faisal berada. Di dalam, seorang penjaga menghalanginya. Kemudian salah satu bawahan Faisal membawanya menemui Faisal. Namun orang itu justru memukul Lindy hingga pingsan. Saat dia tersadar, dia telah diikat dan rompinya dilepas dari tubuhnya. Agar tidak dibunuh, pria itu membuat perjanjian kepada Lindy untuk tidak kembali lagi. Akhirnya Lindy pun diantar pulang tanpa rompinya.
Di tengah jalan, Lindy langsung menghajar sopir dan kemudian kabur. Sementara pria bawahan Faisal memberitahu kepada Jared Faisal kalau tadi ada seorang wanita yang mencarinya. Faisal memerintahkan untuk mencari dan membunuh Lindy. Di tempat lain, Lindy menemui Dr. Manchin dan meminta rompi cadangan padanya. Saat kembali pulang, Lindy melihat ada yang aneh pada pintu kamarnya. Dia masuk lewat jendela dan melihat kalau pintu ternyata sudah dipasangi bom oleh bawahan Faisal. Lalu Lindy mengambil bom itu dan meledakkan apartemennya dengan kompor gas. Di bawah, Lindy masuk ke dalam mobil Vickers dan meminta untuk menyimpan kameranya. Vickers sempat ingin menangkap Lindy, namun Lindy memberitahu kalau ada hal yang harus dia lakukan. Lindy berjanji akan menyerahkan diri jika selesai nanti. Lindy juga menjelaskan tentang rompi yang dia pakai. Tiba-tiba apartemen Lindy meledak dan Lindy menyempatkan diri untuk kabur. Malam harinya, Lindy memanjat tower pencakar langit milik Faisal. Namun saat di atas, dia dipergoki oleh bawahan Faisal. Lindy dibawa menghadap Faisal yang merupakan seorang masokis yang hobi mengoleksi hewan yang diawetkan. Faisal mengaku telah membunuh Justin dan menyuruh bawahannya menyiapkan Lindy untuk diawetkan juga. Darah dari tubuh Lindy mulai dikeluarkan. Lalu Lindy mengamuk dan berhasil mengalahkan pria itu. Nani? Omae wa mou shindeiru. How do I get to Faisal? Di tengah gedung, Lindy dihadang oleh beberapa bawahan Faisal, tapi Lindy berhasil mengalahkan semuanya. Kemudian Lindy membuka pintu dengan jari bawahan Faisal yang dia potong. Lindy mendapati Faisal telah dibunuh oleh Justin. Hal ini membuat Lindy sangat terkejut. Ternyata Justin adalah seorang agen CIA yang memanfaatkan kemampuan Lindy untuk memburu Faisal. Dan mereka jugalah yang telah membiayai penelitian Dr. Manchin untuk membuat rompi itu. Lindy marah dan ingin menyerang Justin. Namun Justin memiliki tombol rompi Lindy. Justin menyiksa Lindy sesuka hatinya. Saat Justin menghinanya, amarah Lindy memuncak dan membuatnya tidak merasakan setruman itu. Lalu Lindy melemparkan bom pada Justin. Akhirnya Justin pun terbunuh. Kemudian Lindy menemui Dr. Manchin yang telah mengkhianatinya. Tiba-tiba detektif datang dan terpaksa menembak kaki Lindy agar emosinya tidak meledak. Dr. Manchin akhirnya ditahan karena telah melakukan praktek dokter tanpa izin. Di rumah sakit, detektif Picard dan Nevin menginterogasi Lindy. Namun mereka seolah melindungi Lindy agar tidak terjerat hukum. Karena berkat Lindy, Jared Faisal sang mafia yang kebal hukum akhirnya tewas. Setelah baikan, Lindy memberi kameranya pada seorang gelandangan di jalan. Kemudian dia kembali ke apartemennya dan mengemas barang yang tersisa. Tiba-tiba seorang wanita mendatanginya, yang mana wanita ini adalah anggota CIA yang telah meneliti Lindy sejak kecil. Sepertinya dia juga ingin memanfaatkan kemampuan Lindy. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton. Salam saya Nana, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Holy shit.